guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikimu. Kalimat itu adalah kata-kata terakhir yang diingat oleh Mark Van Dongeng sebelum hidupnya berubah menjadi neraka. Ini adalah kisah nyata tentang cinta yang berubah menjadi bencana. Tentang kekerasan, obsesi, dan satu serangan brutal yang membuat seorang pria muda kehilangan segalanya, termasuk keinginan untuk hidup. Inilah cerita Mark Van Dongen, korban serangan asam oleh mantan pacarnya, yaitu Berlina Welles. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Mark Van Dongen adalah pria muda asal Belanda. Ia dikenal sebagai anak yang sangat lembut, penyayang, dan sangat cerdas. Mark pada saat itu menempuh pendidikan di bidang teknik sipil dan meraih prestasi luar biasa. Pada tahun 2010, ia pindah ke Inggris, tepatnya ke kota Bristol, untuk melanjutkan studinya dan mengejar karir di bidang teknik. Disinilah ia bertemu dengan wanita bernama Berlina Welles. Wanita asal Afrika Selatan yang seorang mahasiswa fashion yang berusia hampir 20 tahun lebih tua darinya. Meskipun terpaut usia jauh, cinta mereka tumbuh cepat. Mereka pun akhirnya berpacaran, lalu tinggal bersama. Jadi, Mark ini adalah berondongnya Berlina ya guys. Pada awalnya, hubungan mereka terlihat sangat bahagia. Mereka pindah bersama dan tampaknya berkomitmen untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Dengan Mark sangat berinvestasi dalam hubungan mereka dan bahkan mendukung Berlina baik secara emosional maupun finansial. Tapi sayangnya hanya di awal saja. Seiring berjalannya waktu, sifat asli Berlina mulai terlihat. Ia sangatlah cemburuan, emosional, dan suka mengontrol. Teman-teman dan keluarganya Mark menjadi sangat khawatir saat mereka menyaksikan manipulasi emosi dan ledakan amarah Berlina yang sering terjadi. Teman-temannya juga melihat bukti nyata kekerasan yang dilakukan Berlina, yaitu sebuah goresan di tubuh Mark dan mengetahui bahwa Berlina pernah menyiram Mark dengan air mendidih saat Mark sedang tidur. Serem juga ya. Tapi Mark ini saking baiknya ya dan saking dia sayangnya sama Berlina, dia menyembunyikan luka itu. Saat ditanya oleh dokter, ia hanya mengaku bahwa Mark gak sengaja menumpahkan teh ke badannya. Dia sangat melindungi Berlina. Mark sebenarnya sudah mulai capek dengan hubungan itu. Sempat beberapa kali Mark mencoba putus dari Berlina, tapi Berlina selalu mengancam. Ia selalu mengancam Mark akan bundir jika ditinggalkan. Mark dengan segala kepeduliannya memilih bertahan di hubungan yang toksik itu. Hingga tahun 2015, setelah 5 tahun bersama, Mark sudah mencapai titik puncaknya. Dia memutuskan untuk cukup dan ingin keluar dari hubungan itu. Setelah putus dari Berlina, ia mencoba membuka lembaran baru. Mark jatuh cinta pada perempuan lain bernama Violet Farquharson. Tapi keputusan itu membuat Berlina sangat hancur dan semakin berbahaya. Berlina mulai meneror Mark. Ia mulai mengirim pesan dan telepon tanpa henti kepada Mark. Cemburunya berubah menjadi obsesi. Ia bahkan mulai menguntit Mark dan Violet. Saat itu Mark yang sudah mengetahui sifat aslinya Berlina mulai menceritakan kepada ayahnya dan juga teman-temannya bahwa Mark takut pada apa yang mungkin dilakukan Berlina selanjutnya. Tetapi ia juga merasa mempunyai kewajiban untuk selalu menemuinya secara berkala demi kebaikan mereka berdua. Jadi setelah putus dari Berlina dan si Mark ini jadian sama Violet, dia masih terus menemui Berlina untuk memperbaiki kesehatan Berlina biar dia nggak macem-macem sama Mark. Mark tahu ancaman itu nyata, tapi hatinya masih ingin selalu membantu Berlina. Bahkan si Mark ini masih mengirimkan Berlina uang.
Dan kadang-kadang dia juga masih suka mengunjungi Berlina. Sebenarnya untuk apa ya? Harusnya tinggalin aja udah atau enggak laporin aja ke polisi kan. Sampai suatu malam tanggal 23 September 2015, Mark datang ke flat Berlina. Maksudnya ia ingin menyudahi semuanya dengan baik-baik. Tapi malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Sebelumnya, Mark ini memberitahu pacar barunya yaitu Violet tentang niatnya untuk mengakhiri semua hubungannya dengan Berlina, lalu menuju ke flatnya sekitar pukul 10 malam. Begitu Mark tiba, pembicaraan langsung memanas. Berlina menolak untuk menerima kenyataan bahwa Mark telah melupakannya dan tetap mempertahankan hubungan mereka, meskipun Mark telah berusaha untuk mengakhiri hubungan mereka. Pada akhirnya, Mark menghabiskan malam di rumah Berlina. Sekitar pukul 3 pagi, saat Mark sedang tidur dengan celana pendeknya, ia dibangunkan oleh Berlina. Saat itu Mark yang masih riap-riap terbangun dan mendengar Berlina mengatakan sesuatu kepadanya, yaitu, "Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak akan ada orang lain yang bisa memilikimu juga." Kemudian Mark kan baru bangun ya, jadi nyawanya belum kumpul tuh. Belum sempat bereaksi, si Berlina ini menyiram wajah dan tubuh Mark dengan cairan asam sulfat pekat. Dan cairan mematikan itu langsung membakar kulit dan otot Mark. Sesaat Mark langsung menjerit, kulitnya pun meleleh. Ia lari keluar dari flat dengan tubuh yang sudah hangus, terhuyung-huyung di jalan sambil berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga sekitar flat keluar dan awalnya mengira hal itu hanya lelucon. Tapi ketika mereka melihat Mark yang sudah sempoyongan dan kulitnya mulai terbakar, mereka pun tersentak. Kulitnya sudah mengelupas, wajahnya pun hangus. Mereka langsung membawanya ke dalam dan mengguyur tubuh Mark dengan air dingin. Para medis pun datang dan salah satu matanya Mark sudah mulai meleleh. Ia hampir tak bisa bicara, tapi dia masih sempat menyebut nama Berlina sebagai pelaku. Di TKP, Berlina ditemukan duduk santai di sofa tanpa rasa bersalah. Polisi langsung menangkapnya, dan di flatnya mereka menemukan botol asam tanpa label dan bukti pencarian online tentang serangan asam. Mark pun dibawa ke rumah sakit dan 25% tubuhnya rusak parah. Ia pun koma secara medis. Ketika Mark sudah mulai sadar, ia sudah lumpuh total. Ia hanya bisa menggerakkan lidahnya dan ia kehilangan satu kaki. Sebagian penglihatan dan bentuk wajahnya sudah hancur. Melihat bayangannya sendiri, Mark berkata, "Aku sekarang jika aku harus seperti ini. Aku tidak ingin hidup." Ia tak lagi bisa berbicara, dia hanya berkomunikasi lewat papan huruf. Kesakitan terus-menerus secara fisik dan emosional. Pada bulan November 2016, ia dipindahkan ke panti jompo. Tapi kondisinya semakin memburuk. Pada saat itu ayahnya menemukan Mark berlumuran kotorannya sendiri dan menjerit kesakitan. Dengan bantuan teman-temannya, Mark pun dibawa ke Belgia. Tapi bahkan di sana, penderitaannya tak kunjung berhenti. Sarafnya terbakar, tulangnya berlubang, dan rasa sakit pun tidak pernah reda. Sampai akhirnya, Mark mengalami infeksi paru-paru yang memerlukan tracheostomy, yaitu prosedur yang akan membuatnya bisu selamanya. Itu menjadi batas terakhir bagi Mark. Ya ampun, kesian banget ya si Mark ini, padahal dia tuh cowok baik, lembut dan penyayang. Kenapa dia harus terjebak dengan wanita tua yang seperti itu? Mending juga cakep. Yuk, sekarang lanjut lagi ya guys. Saking depresinya, Mark pun mengajukan permintaan eutanasia. Apa sih eutanasia itu? Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Biasanya karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyebabkan rasa sakit yang tidak tertahankan. 3 dokter yang menangani Mark akhirnya terpaksa menyetujui hal itu. Pada tanggal 2 Januari 2017, pukul 19:15, Mark van Dongen akhirnya meninggal dunia di usia 29 tahun.
Ia menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, ditemani ayah yang selalu setia di sisinya. Duh, gimana ya perasaan ayahnya itu? Ditinggalkan oleh anak yang sangat ia sayangi dan dia tahu anaknya itu orangnya sangat baik. 3 tahun setelah serangan itu, pada bulan April 2018, Berlina Wallace yang berusia 49 tahun diadili dan ia bersikeras bahwa ia tidak tahu isi botol itu adalah asam. Tapi bukti berkata lain. Bukti pembelian asam sulfat, penghapusan label, dan 80% pencarian di internet tentang dampak asam semuanya menunjukkan ini serangan yang direncanakan. Jaksa menyebut niat Berlina adalah membuat Mark cacat saja agar tak ada wanita lain yang dapat menginginkannya. Namun karena Mark meninggal melalui euthanasia, juri menolak dakwaan pembunuhan. Mereka hanya menjatuhkan vonis bersalah atas pelemparan zat korosif. Jadi, Berlina hanya dikenakan hukuman selama 12 tahun penjara. Banyak pihak termasuk keluarga Mark menganggap hukuman ini terlalu ringan. Ya iya sih, cuma 12 tahun padahal dia sudah mengakhiri mentalnya Mark ya guys. Giles Van Dongen, yaitu ayahnya Mark, kini menjadi sosok yang menyuarakan perubahan hukum. Mereka ingin penjualan zat asam diperlakukan lebih ketat dan hukuman terhadap pelaku lebih berat. Mereka juga menggalang dana untuk merawat ayah Mark yang hidupnya sudah hancur secara emosional dan finansial. Lebih dari 1.600 orang mendukung hal itu. Tapi tidak ada yang bisa mengembalikan Mark. Cinta seharusnya menjadi perlindungan. Tapi dalam kisah ini, cinta disalahgunakan jadi alat penyiksaan. Ya, itulah guys kisah tentang Mark Van Dongen. Seorang pria yang disiram oleh air keras oleh mantan pacarnya sendiri yang cemburu atas kepergiannya. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama baik tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.